Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita berbagai macam kenikmatan dan kesempatan, ya. Kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk mengkaji berbagai macam ilmu pengetahuan, ya. Demikian pula memberikan kita kenikmatan yang berupa kesehatan, ya, di tengah, ya, wabah atau pandemi yang masih melanda di seluruh dunia ini, ya. Baik teman-teman, kita berjumpa lagi, ya, dalam mata kuliah metodologi penelitian pendidikan, ya. Sebelum kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini, saya pesankan, ya, sebagaimana juga selalu dipesankan oleh pemerintah, agar kita senantiasa menjaga diri, menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak atau physical and social distancing, ya, untuk menekan, ya, atau untuk menghambat persebaran persebaran penyakit atau persebaran virus corona atau SARS, ya. Baik teman-teman, mari kita mulai, ya. Setelah minggu lalu kita sedikit membicarakan mengenai perkuliahan kita yang akan kita laksanakan, ya, pada semester ini, ya. Sekarang kita akan mulai pada pembahasan yang pertama ini, ya. Kita akan membahas mengenai pengetahuan dan metode ilmiah. Apa itu pengetahuan dan metode ilmiah? Mari kita ulas secara bersama-sama. Jadi manusia itu dalam kehidupannya selalu berkaitan dengan pengetahuan yang dimilikinya. Dalam memahami dunia sekelilingnya, manusia itu dihadapkan oleh dua hal. Jadi yang pertama adalah pengetahuan ilmiah atau scientific knowledge, dan yang kedua adalah penjelasan ghaib atau mystical explanation. Di antara rentang kedua hal tersebut terdapat persoalan-persoalan ilmiah atau scientific problem yang merupakan kumpulan hipotesis yang dapat diuji tetapi belum sah dan valid dibuktikan kebenarannya. Jadi yang di satu sisi manusia itu sudah dihadapkan pada pengetahuan ilmiah atau scientific knowledge, ya. Di sisi lain dia dihadapkan pada penjelasan ghaib atau mystical explanation. Dan di antara kedua hal tersebut ada yang dinamakan sebagai scientific problem, yaitu merupakan kumpulan hipotesis yang belum dapat diuji, tetapi belum sah dan valid dibuktikan kebenarannya. Hipotesis yang dapat diuji tetapi belum sah dan valid dibuktikan kebenarannya. Adapun hipotesis sendiri yang dimaksud di sini adalah dugaan atau keterangan yang bersifat sementara yang diperkirakan mungkin benar dan dipergunakan sebagai dasar untuk menjelaskan berbagai hal atau sebagai petunjuk untuk penyelidikan lebih lanjut sampai diperoleh kepastian dengan pembuktian. Ini yang dinamakan dengan hipotesis. Baik teman-teman, untuk lebih jelasnya marilah kita lihat dalam gambar di sini bagaimana hubungan antara pengetahuan ilmiah, ya, penjelasan ghaib atau mystical explanation dan persoalan-persoalan ilmiah. Jadi yang pertama, untuk lingkaran yang lebih besar itu adalah penjelasan ghaib. Jadi dia lebih banyak gitu kan, lebih banyak, ya, yang belum bisa dibuktikan secara empiris dan lain sebagainya itu kan. Ini lebih banyak. Kemudian yang kedua adalah persoalan ilmiah, dan yang ketiga adalah pengetahuan ilmiah atau scientific knowledge. Nah, jadi seperti ini, ya, semakin mengecil, ya, karena hal-hal yang memang sudah valid, terbukti dan bisa dibuktikan secara empiris itu baru sepersekian dari apa yang diketahui oleh manusia di dunia ini, ya. Bidang pengetahuan ilmiah atau scientific knowledge ini merupakan kumpulan hipotesis yang telah terbukti sah dan valid atau validated hypothesis. Sedangkan bidang persoalan ilmiah atau scientific problem merupakan kumpulan hipotesis yang dapat diuji atau testable hypothesis tetapi belum dibuktikan sah dan validnya. Sedangkan yang ketiga adalah bidang penjelasan ghaib atau mystical explanation. Ini merupakan kumpulan hipotesis yang tidak dapat diuji sahnya atau non-testable hypothesis. Nah, dan ketiga pemilahan ini sangat penting untuk diperhatikan
ketika teman-teman ini ingin menerapkan metode ya penelitian tersebut dalam sebuah penelitian gitu ya. Nah, jadi ketika teman-teman ini ingin melakukan penelitian, harus betul-betul memahami 3 pemilahan ini. Apakah hal yang akan kita teliti itu masuk ke dalam scientific knowledge atau bidang pengetahuan ilmiah, yang artinya kalau kita masuk ke dalam bidang ini, penelitian yang kita lakukan itu sejenis penelitian konfirmatori ya, jadi hanya menguji ulang pengetahuan yang sudah valid ya, diujikan pada lokus, pada spesimen atau responden yang berbeda. Sedangkan kalau penelitian kita itu masuk ke dalam persoalan ilmiah atau scientific problem, nah, ini merupakan kumpulan hipotesis yang dapat diuji atau testable hypothesis, tetapi belum dibuktikan sah dan validnya. Nah, jadi mungkin baru sedikit penelitian yang meneliti tentang hal tersebut, atau antara satu variabel dengan variabel yang lain ya. Ini kita cari hubungannya itu, cari hubungan apakah antara dua variabel yang berbeda tersebut ya, yang belum pernah diteliti itu terdapat hubungan atau terdapat korelasi atau terdapat pengaruh di dalamnya gitu. Nah, kalau di penelitian kualitatif ya kita cari apakah kasus-kasus yang kita asumsikan di awal itu ya memang seperti itu adanya di lapangan gitu kan. Jadi seperti itu ya. Ini bidang persoalan ilmiah atau scientific problem ya. Kemudian yang ketiga, bidang penjelasan ghaib ya. Maka ketika kita melakukan penelitian harus benar-benar tahu apakah yang kita teliti itu masuk ke dalam ketiga bidang persoalan di sini ya. Jadi kalau masuk dalam penjelasan ghaib, maka sudah pasti penelitian yang kita lakukan itu akan ditolak gitu. Ya, karena apa? Karena ya sedikitnya penelitian atau sedikitnya teori-teori atau sedikitnya uji coba yang dilakukan sehingga bisa menjelaskan hal tersebut itu. Karena sifatnya penjelasan ghaib atau mystical explanation ini berupa penjelasan saja, jadi tidak testable gitu ya, non testable hypothesis ya. Ini perlu kita perhatikan. Kemudian apa itu pengetahuan ilmiah? Pengetahuan ilmiah ini merupakan ilmu ya. Jadi yang dikatakan ilmu itu ya pengetahuan ilmiah itu ya, jadi testable atau validated hypothesis ya. Menurut Surya Sumantri dalam Lutfianto ya dan Muhyiddin 2017, pengetahuan ilmiah adalah pengetahuan yang disusun secara konsisten dan kebenarannya telah teruji secara empiris, disebut sebagai ilmu. Nah, sedangkan menurut Pujawiyatna dan Kandar, pengetahuan ilmiah itu memiliki ciri-ciri di antara yang pertama adalah berobjektivitas, memiliki batasan yang jelas. Ya, jadi ilmu itu memiliki batasan yang jelas. Ilmu apapun itu, ilmu ini ya. Kalau kalian ini kan ilmu tarbiyah atau pendidikan gitu, kemudian ilmu yang lain dan lain sebagainya, itu kan memiliki objek atau batasan-batasan yang jelas ya. Kemudian memiliki metode atau bermetode ya, didapatkan melalui metode ilmiah ya, jadi melalui logika berpikir dan menalar deduksi, induksi, analisis sintesis dan analisis sintesis. Ini cirinya. Jadi pengetahuan itu yang disebut sebagai ilmu itu yang pertama adalah memiliki objektivitas atau berobjektivitas, kemudian 2 bermetode, kemudian 3 bersistem ya. Ilmu pengetahuan merupakan kumpulan dari beberapa pengertian-pengertian yang merupakan bagian yang disusun secara runtut dan benar sehingga menjadi satu kebulatan tertentu dan maksudnya menjadi jelas. Nah, jadi kalau ilmu misalkan dalam pendidikan agama Islam itu ada akidah sendiri kan ya, memiliki batasan-batasan yang jelas, kemudian tajwid sendiri, SKI sendiri, kemudian fikih sendiri dan lain sebagainya, itu memiliki batasan-batasan yang jelas dan disusun secara runtut ya, sehingga menjadi kebulatan tertentu dan maksudnya menjadi jelas. Maka beberapa bidang ilmu pengetahuan seperti misalkan psikologi itu kan dulunya merupakan satu kesatuan atau satu dengan sosiologi yang akhirnya karena semakin lama ya konsen penelitiannya itu semakin spesifik ya. Kalau psikologi itu kan masuk ke dalam ranah ini ya, jadi kejiwaan, tetapi
khusus pada individu atau manusia gitu ya. Kalau sosiologi itu kan lebih luas itu, jadi lebih spesifik, maka dia memisahkan diri, kemudian berkembang sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah ilmu tersendiri ya, gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah universal. Jadi berlaku umum, bukan hanya untuk individu ya. Tidak kontradiksi atau konsisten dengan teori-teori sebelumnya sesuai dengan fakta empiris ya. Jadi tidak kontradiksi atau konsisten dengan teori-teori sebelumnya. Ini ilmu pengetahuan seperti itu ya. Dan tradisi, kalau di dalam sejarah Islam, sejarah penulisan hadis itu kan hal ini masuk dalam kriteria itu ya. Jadi ketika seorang rawi itu meriwayatkan hadis itu ya, maka tidak boleh kontradiktif itu loh, antara keterangan antara hadis yang dia riwayatkan di waktu muda dan di waktu ketika sudah tua gitu ya. Ya, kadang kalau kontradiksi gitu ya, matanya berbeda atau teks hadisnya berbeda, itu kan menjadikan ya, rawi tersebut itu memiliki cacat gitu kan ya, atau dinilai lemah gitu kan. Nah, kemudian konsisten dengan teori-teori sebelumnya ya. Tidak boleh suatu teori yang keluar dari kerangka teori-teori sebelumnya sehingga menjadi sesuatu yang beda sama sekali dengan penelitian-penelitian yang sebelumnya. Teman-teman perlu ketahui bahwasanya pengetahuan itu memiliki 3 unsur atau 3 hal atau 3 teori yang dapat membuktikan apakah pengetahuan itu benar ataukah tidak gitu ya. Jadi yang pertama itu adalah teori koherensi. Apa yang dimaksud dengan teori koherensi? Teori koherensi adalah pengetahuan yang benar ini bersifat koheren atau konsisten dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang dianggap benar atau tidak terdapat kontradiksi dengan pengetahuan sebelumnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ini korespondensi ya. Maka pengetahuan yang benar ini memiliki kecocokan antara pengetahuan dengan objeknya, menguji hipotesis apakah sama dengan kenyataan objeknya ataukah tidak ini. Jadi dia korespondensi. Kemudian yang ketiga, ini pragmatis ya. Pengetahuan dianggap benar jika mempunyai kegunaan praktis bagi kehidupan manusia. Maka 3 unsur pengetahuan ini bisa kita terapkan untuk melihat apakah pengetahuan tersebut itu benar ataukah tidak. Kita lanjutkan. Adapun aspek-aspek ilmu pengetahuan ini bisa dilihat dari tiga segi. Dari segi ontologinya berkaitan dengan bagaimana peneliti memandang suatu realitas yang diteliti ya. Penelitian kuantitatif mengasumsikan bahwa realitas terpisah dari peneliti atau yang disebut sebagai realisme ya. Sementara penelitian kualitatif ya mengasumsikan bahwa realitas tidak dapat dipisahkan dari peneliti dan bahwa realitas itu diciptakan oleh peneliti. Hal ini disebut sebagai nominalisme ya. Jadi kalau penelitian kuantitatif ini memang harus betul-betul terpisah gitu ya. Jadi tidak boleh peneliti itu masuk ke dalam terlalu masuk ke dalam ini ya, penelitian yang dia lakukan gitu ya. Jadi realitas ini harus terpisah dari peneliti sehingga fakta yang dia dapatkan itu betul-betul merupakan data yang dia kumpulkan di lapangan gitu. Tapi berbeda dengan penelitian kualitatif ya. Asumsinya bahwa realitas itu tidak bisa dipisahkan dari peneliti dan bahwa realitas itu diciptakan oleh peneliti. Maka dalam penelitian kualitatif, peneliti itu berfungsi sebagai human instrument ya. Jadi dia dia bisa menciptakan realitas itu ya. Jadi dia bisa memaknai realitas itu dari sudut pandang dia gitu. Ini penelitian kualitatif. Dari sisi epistemologi, ilmu pengetahuan ini adalah bagaimana peneliti mendapat pengetahuan ya. Bagaimana peneliti memahami kata-kata dan mengkomunikasikan pengetahuan ini kepada anggota peneliti lainnya.
epistemologi penelitian kuantitatif disebut positivism, sedangkan penelitian kualitatif disebut sebagai anti-positivism. Dari sisi aksiologi, berhubungan dengan nilai-nilai yang dianut peneliti dan bagaimana peneliti menerapkannya dalam prakteknya. Peneliti kuantitatif ya memandang ya objek yang diteliti bersifat bebas nilai atau value free. Sedangkan penelitian kualitatif memandang objek yang diteliti ini syarat dengan nilai kepentingan atau value laden. Jadi berbeda antara penelitian kualitatif dan kuantitatif. Ini sebagai pengantar saja. Nah, nanti di pembahasan selanjutnya akan kita bahas secara spesifik apa perbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Teman-teman, tadi kita sudah mengulas mengenai apa itu pengetahuan ilmiah. Sekarang kita akan membicarakan sedikit mengenai metode ilmiah gitu ya. Jadi pengetahuan ilmiah itu salah satu cirinya adalah dia bermetode ya. Metode ilmiah ini adalah suatu kerangka landasan bagi terciptanya pengetahuan ilmiah. Dalam sains atau ilmu pengetahuan, metode diterapkan melalui pengamatan, eksperimen, generalisasi, dan verifikasi. Untuk ilmu sosial budaya, metode yang paling banyak diterapkan adalah metode wawancara, pengamatan, riset, dan aksi. Jadi bedanya seperti itu. Dalam sains ini melakukan memakai metode melalui pengamatan, eksperimen, generalisasi, dan verifikasi. Sedangkan kalau dalam penelitian sosial, karena data yang dikumpulkan ini berupa kata-kata dan lain sebagainya, maka metode yang dilakukan atau diterapkan itu adalah metode wawancara, metode pengamatan, dan riset aksi. Baik teman-teman, mungkin ini yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar atau mengawali kuliah ya.